Ini baru 12 jam ya. Nah, pohon cabai ini kelihatan kerdil ya tuh. Kayak mati pertumbuhan. Padahal usia sudah 2 bulan, harusnya sudah berbuah nih. Udah berbunga lah. Kita coba tanam di media tanam yang kita olah sebelumnya ya, yang menggunakan JMS. Atau dalam. Pokoknya kayak stuck gitu ya, berhenti pertumbuhannya 3 hari. Baik sobat bunku, inilah tanaman cabai kita yang kemarin kita kocor. Ini hasilnya nih, ini hari ke-7. Kemarin di hari ke-3 sudah mulai nampak, sekarang tambah nampak ya. Daunnya sudah hijau lagi. Ini masih ada sih tuh yang sisa-sisa keritingnya, tapi daun ini sudah hijau lagi tuh. Pucuknya juga sudah mulai tumbuh ya. Kemarin kan mati pucuk, ini juga cabangnya sudah nambah. Ini sengaja saya kasih batu soalnya banyak ayam, takut diceker-cekerin tuh. Nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, percaya nggak percaya, di awal video tadi itu merupakan salah satu testimoni atau praktek saya di lapangan ya, untuk pengujian JMS atau Jadam Microbial Solution, yaitu salah satu formula atau input dari bertani ala Jadam atau metode Jadam. Hasilnya alhamdulillah ya cukup nampak ya. Tadinya tanaman cabai kita cukup kerdil, keriting, pokoknya nggak enak dipandang ya karena kemungkinan stuck ya. Tapi alhamdulillah perkembangannya begitu bagus ya. Cabangnya sudah bertambah, daunnya juga sudah mulai hijau, serta pucuknya juga mulai tumbuh tunas-tunas baru. Itu Sobat Bunku, dalam video kita kali ini kita akan coba belajar untuk membuat JMS atau Jadam Microbial Solution. Sebelumnya, apa itu Jadam, apa itu JMS, apa itu JLF dan lainnya, silahkan untuk mengikuti video berikut ini, jangan di skip. Jadam atau dalam bahasa Korea Jayanul Damun Saramdul, yang memiliki arti mereka atau manusia yang hidup seperti atau menyerupai alam, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bercocok tanam selalu mengikuti kearifan alam, sehingga mereka atau Jadam sangat mengedepankan prinsip-prinsip Jadam yang salah satunya adalah dari alam kembali ke alam, atau dengan kata lain bahwa pupuk terbaik adalah pupuk yang berasal dari alam, sehingga Jadam bisa dikatakan salah satu metode pertanian alami yang terbaik dan bisa kita pelajari atau kita terapkan karena selain ramah lingkungan, simple, juga irit, bahkan gratis.
Sedangkan jadam itu sendiri pertama kali diperkenalkan atau ditemukan pada tahun 1991 oleh petani organik asal negeri ginseng Korea, yaitu Mr. Yong Sang Chow yang merupakan putra dari Mr. Hang Kyu Chow, pendiri pertanian metode KNF atau Korean Natural Farming, yang terlebih dahulu diperkenalkan pada tahun 1967. Sama halnya dengan KNF, jadam juga memiliki formula atau input-input yang harus kita ketahui, kita pelajari dan kita praktekkan. Amati hasilnya. Di antaranya yaitu JMS atau Jadam Microbial Solution. JMS bisa dikatakan mikroorganisme lokal yang berfungsi sebagai pengurai atau dekomposer bahan-bahan organik yang ada di lahan kita atau di sekitar kita. Dan yang kedua JLF atau Jadam Liquid Fertilizer yang merupakan pupuk susulan. Bisa juga dikatakan kompos yang dicairkan dengan cara menambahkan mikroba yang berasal dari tanah humus atau lab mold, serta natrium klorida dari garam. Yang ketiga yaitu JS atau Jadam Sulfur yang berfungsi sebagai pestisida, baik itu fungisida ataupun insektisida sebagai pengendali hama. Dan yang keempat adalah JWA atau Jadam Wetting Agent yang berfungsi sebagai perekat. Dan yang terakhir adalah JHS atau EHC sebagai pupuk pembungaan dan pembuahan, bisa dikatakan sebagai booster. Jadi itulah sekelumit tentang jadam, dari mulai JMS, JS, lalu JLF, serta booster dan EHC. Baik Sobat Bunku, langsung saja kita mencari bahan serta mengumpulkan perlengkapan untuk kita jadikan JMS. Tapi biasa bagi Sobat Kebun yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa di like, di share, dan di komen di bawah ya. Untuk bahan yang pertama berarti lab mold ya. Lab mold itu berfungsi sebagai decomposer atau pengurai. Untuk lab mold yang paling bagus berarti seresah atau daun lapuk yang jatuh ke bumi kemudian terurai oleh atau diurai oleh mikroba dan bakteri seperti ini ya. Terutama seresahnya, seresah daunnya. Tapi tanahnya juga nggak apa-apa ya seperti ini. Ini kita gunakan tanah rumpun bambu ya karena jauh dari hutan. Ini seresahnya juga banyak. Lalu yang paling bagus juga seresah atau tanah di bawah pohon besar ya. Pohon besar juga bagus, pohon pisang juga bagus. Pokoknya seresah serta tanah yang sudah lapuk, sudah diurai sama mikroba dan bakteri. Disinilah mikroba, fungi, dan kualitas JMS kita sangat ditentukan oleh bagus tidaknya lab mold. Terutama yang paling bagus dari hutan ya, jarang disentuh oleh tangan manusia. Oke Sobat Bunku, langsung saja kita angkut 1 atau 2 genggam ya. Lalu kita tambahkan seresah daun lapuk dari pohon besar ini ya. Ini pohon sudah berpuluh-puluh tahun ya, cukup besar ya. Nah ini dia seresahnya, kita ambil setengah genggam aja nih. Kemudian bahan yang kedua kentang 1 biji atau 1 buah. Ini boleh dicuci atau tidak ya. Ini sumber makanan mikroba nantinya. Tidak harus kentang ya, bisa nasi sisa atau singkong, pokoknya yang mengandung karbohidrat. 1 biji kentang. Lalu nah ini dia garam krosok ya. Ingat garam krosok. Tahu garam yang tidak mengandung yodium. Nanti kita akan gunakan 1 atau 2 sendok saja. Kemudian untuk perlengkapannya tentu saja wajan ya. Kemudian kompor
Silakan yang tidak menggunakan kompor, gunakan saja tungku atau apa gitu ya. Yang penting untuk memasak kentang. Nih, langkah awal kita iris-iris ya supaya agak kecilan. Kemudian air ya. Ini air apa aja untuk memasak kentang. Kemudian ada timbul pertanyaan kenapa harus dimasak. Simpel saja, karena supaya lunak, gampang terurai ketika kita meremas-remasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan. Udah nyala. Kita tunggu sekitar 5 menitan ya. Oke sobat kebunku, sambil kita menunggu kentangnya matang atau lunak, kita mencari perlengkapan selanjutnya ya, yaitu kaos kaki. Nah ini kaos kakinya, kaos kaki butut ya, tapi bersih. Tuh, udah dicuci. Tidak harus kaos kaki ya, kaos tangan juga nggak apa-apa, yang penting bersih lah ya. Dan selatnya juga nggak terlalu rapat. Sudah matang kayaknya. Kita angkat, lalu kita tiriskan. Ini airnya jangan dibuang ya, nanti kita tambahkan ke larutan. Udah tiris, kita angkat. Sepertinya bahan untuk pembuatan JMS kita sudah lengkap ya. Yang pertama lap mall. Sekali lagi lap mall yang paling bagus itu dari hutan ya. Seresah daunnya serta tanahnya itu yang paling bagus dari hutan. Sangat menentukan kualitas dari JMS kita. Yang kedua berarti tanah rumpun bambu ya, atau seresah rumpun bambu, lalu di bawah pohon-pohon besar seperti tadi ya. Kemudian kentang ya, ini karbohidrat. Ini tidak harus kentang ya, sekali lagi bisa menggunakan nasi sisa ataupun singkong, pokoknya yang mengandung karbohidrat. Perbandingannya antara karbohidrat dan lap mall 1:1 atau sama, mendekati sama juga nggak apa-apa ya. Kemudian garam, nih garam krosok pastikan ya, kandungannya natrium klorida. Lalu untuk pelarutnya berarti air, ini bisa menggunakan air apa aja ya, air hujan, air sumur, air sungai, air tetesan AC, air PDAM juga bisa ya, asalkan air PDAM kita endapkan dulu 1 malam atau 24 jam, nanti kita gunakan atasnya atau beningnya, itu juga bisa ya, kita gunakan air PDAM. Yang paling bagus kemungkinan air hujan ya. Pokoknya segala macam air, asal jangan air aki ya sobat bungku. Ini sekitar 10 liter. Kemudian akan kita tambahkan air rebusan kentang tadi ya, sedikit. Sayang kalau tidak digunakan. Yang perlu diingat untuk pembuatan JMS, yang pertama kualitas lap mall. Yang kedua, usahakan pembuatan JMS itu di lahan ya, atau dekat ladang kita. Seperti ini, karena dia akan cepat beradaptasi dan suhunya terjaga ya. Langsung saja kita mulai. Ini garam krosok kita larutkan. Lalu masukkan lap mall dan kentang ke dalam kaos kaki ya. Seperti ini. Setelah semua masuk ke dalam kaos kaki, kita ikat dengan tali seperti ini ya. Ikat tali plastik lah. Nih, ini ya. Bundel-bundel dia. Kemudian kita masukkan ke larutan air dan garam tadi. Lalu kita kucek-kucek seperti ini ya. Nampak kan? Sampai warnanya keruh. Pokoknya sampai habis ya seperti ini. Warnanya sudah mulai merah ya. Merah coklat. Kayaknya sudah
habis ya, sudah tipis, sudah keluar semua. Setelah semua larut, lalu kita ikat ya, kita gantung grandal-grandol di pegangan ember saja ya, seperti ini. Lalu kita tutup ya, tutup rapat saja tuh seperti ini, atau tutup bawaan dari ember ini nggak apa-apa ya, atau pakai kain, pakai plastik bisa. Nanti akan kita cek di 12 jam pertama. Kita buka lagi. Nanti di sini buihnya akan banyak, disitulah JMS kita berhasil atau bagus ya, ditandai dengan banyaknya buih. Nanti kita akan cek di video berikutnya, bisa besok ya sobat bunku. Sekarang kita simpan dulu, kita diamkan dekat lahan lagi ya, supaya suhunya terjaga. Akhirnya pembuatan JMS atau Jadam Microbial Solution telah selesai. Untuk perkembangannya nanti kita akan cek setiap 12 jam atau 24 jam sekali ya. Jika buihnya banyak berarti JMS kita bagus ya. Untuk pengaplikasiannya bisa kita aplikasikan saat buihnya banyak atau puncak buihnya sedang mekar-mekarnya ya, yaitu sekitar 24 jam atau lebih ya, atau 72 jam juga cukup bagus biasanya. Untuk dosisnya 1:10 bisa, 1:20 bisa jika sudah ada tanamannya. Apabila masih olahan ataupun media tanam itu murni juga nggak apa-apa ya. Jadi JMS murni kita siramkan seperti di video awal tadi ya. Oke sobat bungu, demikian ya video singkat dari Kang Igor, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.